ketika Al-Quran diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad, isi Al-Quran diantaranya rahmat, solusi dari semua persoalan yang Anda alami. Disitulah kemudian Allah berikan kabar gembira. Quran surah ke-17 ayat 82. Lihat sini. Ini baru kita nanti lihat prakteknya. Quran surah 17 ayat 82. Paling kiri di pertengahan. Lihat sini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Rahmat. Dan kami turunkan ayat-ayat Al-Quran itu, ada yang menjadi syifa, juga rahmat bagi orang-orang beriman. Rahmat. Kemana rahmat itu dititipkan? Kepada Muhammad SAW, Nabi yang sangat agung itu. Di Nabi ketika diutus bawa rahmat. Apa di antara rahmatnya? Ayat Quran. Apa fungsi ayat Quran itu? Semuanya bukan cuma bacaan. Isi bacaan itu petunjuk solusi dari semua masalah hidup kita. Jadi kalau antum punya masalah dalam kehidupan, itu ada solusinya di Quran. Kalau begini, ini solusinya. Kalau begitu, ini solusinya. Begini, begitu. Begini, begitu. Solusinya ini. Silakan buka. Dari mulai sebelum lahir sampai wafat ada, Pak. Gak usah dicatat, Bu ya. Saya baca cepat nih. Yang sedang mengandung dalam kelahirannya dijelaskan oleh Al-Quran. Nih. Kandungan itu nanti dari fase lemah akan semakin berat. Begini amalannya kalau pengen anaknya nanti lahir dalam keadaan yang baik. Quran surah ke-7 ayat 189. Kalau pengen tahu perkembangan anaknya dalam tubuh ibundanya, dalam rahimnya, buka Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Kalau nanti sudah lahiran, berikan ASI yang maksimal. Kalau bisa sampai 2 tahun disempurnakan. Ada pengaruh-pengaruh besar bagi bayi nanti yang terlahir diberikan ASI yang sempurna. Quran surah ke-2 ayat 233. Dari 2 tahun ini sampai dengan berkembang, mulai dia pendidikan dini, berikan pendidikan dini yang terbaik supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, berakhlak yang mulia, bergaul di lingkungan dengan sangat baik. Quran surah 31 ayat 14 sampai dengan 19. Kemudian dia mulai belajar bagaimana supaya cepat paham dengan pengajarannya, kembali untuk mengajarkan kembali pada masyarakatnya. Quran surah ke-9 ayat 122. Bagaimana caranya supaya dia belajar, ilmunya meningkat, imannya menguat. Karena ada orang belajar, ilmunya luas, imannya rendah. Ada juga orang yang mohon maaf, imannya kuat tapi ilmunya kosong. Ini bahaya. Orang yang ilmunya luas, imannya kosong, sehingga melahirkan bahkan hal yang fitnah bagi agamanya. Mengajak orang-orang untuk menjauh dari agamanya. Silakan lihat orang-orang yang pernah mengatakan, maaf ya, maaf, semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Apakah orang-orang ini orang-orang yang bodoh? Tidak, lihat gelarnya. Ada yang S1, S2, S3, S banyak sampai dingin. Banyak. Orang-orang pintar. Cuman kata Quran, kalau bicara kata-katanya bagus. Quran surah kedua ayat 204. Kalau bicara kata-katanya menarik, retorikanya begitu cantik, tapi dia membawa satu racun yang sangat luar biasa. Hati-hati. Paham. Kembalikan kemudian teman-teman sekalian. Ningkat iman, ningkat kemudian ilmunya, naik lagi. Semakin bergaul lagi, pindah tempat, lebih tinggi lagi. Teman-temannya kemudian bergaul dengan lingkungan yang berbeda. Turun kemudian bimbingan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Bagaimana bergaul dengan nilai takwa. Muncul kemudian rasa tertarik dengan pasangan. Kata Quran, jangan salah pilih pasangan. Setiap makhluk itu punya pasangannya. Quran surah 51 ayat ke-49. Manusia nanti kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Buka nanti Quran surah ke-4 ayat yang pertama. Laki-laki perempuannya Quran surah ke-49 ayat ke-13. Jangan salah, awas. Kalau binatang, jantan dengan betina. Kalau tumbuhan, putik dengan benang sari. Kalau manusia, kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Nggak ada yang ketiga, awas, nggak ada yang ketiga. Kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Pastikan benar pasangannya. Bagaimana caranya? Kalau ingin melamar, lakukan lamaran dengan lamaran yang sempurna. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Naik ke pernikahan. Quran surah ke-30 ayat 21. Setelah menikah, kamu akan mengalami pembagian tugas. Nih suami tugas utama, istri tugas utama. Quran surah ke-4 ayat 34. Rinciannya, tugas suami mulai mencari nafkah. Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat, Quran surah kedua ayat 172. Kalau pengen cepat lagi, belum keluar, rezeki sudah siap menanti Anda. Quran surah ke-7 ayat ke-96. Tapi hati-hati, di pekerjaan itu akan terjadi persaingan kata Al-Quran. Kalau Anda tidak hati-hati, bisa jadi ada iri hati, bisa dengki, ada yang ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, ada amalannya, ada amalan malam yang kalau dilakukan karir akan meningkat, pekerjaan akan dibimbing, solusi diberikan. Kalau Anda dijahili akan dilindungi. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Kalau Anda sedemikian dahsyat kemudian dijahili oleh orang sampai terjatuh, sampai macam-macam, ada amalan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Ada juga istri tidak mudah merawat anak-anak di rumah tangganya. Kadang-kadang sulit, kadang menangis, kadang berkata, bagaimana solusinya? Baca Quran surah 17 ayat 23 sampai dengan 27. Kadang-kadang lelah, capek, ada sakit datang. Kalau lemah-lemah Quran surah ke-26 ayat ke-80. Kalau sakitnya begitu kuat seperti bahkan Nabi Ayub, dokter mengatakan ini nggak ada obatnya, nggak mungkin sembuh, nggak ada yang mustahil bagi Allah.
Ayub mengamalkan amalan, ditutup di ujung ayatnya. Kalau ada hamba Allah yang bahkan sakit seperti ini, saya akan sembuhkan seperti saya menyembuhkan Ayub. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Sudah berumah tangga, kata dokter nggak mungkin punya keturunan. Ini nggak bisa, ini mustahil. Nggak ada yang mustahil. Ada Nabi Zakaria pernah mengalami yang sama, melakukan amalan. Doanya ada di Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan ayat ke-15-nya. Amalannya di Quran surah ketiga ayat 38 sampai dengan ayat 39-nya. Begitu dikerjakan turun keturunan, disampaikan di beritanya kalau ada orang mengerjakan di kemudian hari seperti ini, saya akan kabulkan pula. Terus naik. Usia naik 40 tahun. Ibu bapak masih ada. Bekerjanya sudah maju. Bagus. Ayo, hadirkan syukur. Kalau lewat harta, berikan zakat. Zakat Quran surah ke-9 ayat ke-103. Berikan pada 8 golongan. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Kalau lebih daripada itu, infak. Keluarkan infak, pahalanya banyak. Quran surah kedua ayat 261 sampai 263. Kepada siapa diberikan? 5 golongan. Quran surah kedua ayat 215. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Kamu syukur, kami tambah. Syukur, kami tambah. Quran surah ke-14 ayat yang ke-7. Tapi ingat baik-baik, kadang hidup itu naik turun, kadang di atas, kadang di bawah. Ini saya turunkan kata Allah, kamu akan mengalami ujian-ujian. Bisa rendah, bisa menengah, bisa besar. Kamu harus pelajari dulu, sehingga ketika kamu mengatasi masalah ini, kamu akan paham. Di sini titik persoalannya. Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ke-3 ayat 142. Rinciannya di Quran surah kedua ayat 155 sampai dengan 157. Ada semuanya. Sampai usia Anda ke-40 tahun, Bapak Ibu masih ada. Bagaimana cara memuliakannya? Turun Quran surah ke-46 ayat ke-15. Kemudian tiba-tiba teman-teman sekalian semakin tua, semakin sepuh. Bahkan ada yang berperilaku seperti anak-anak. Bagaimana cara mengatasinya? Turun Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Sampai di ujung kehidupan Anda mengatakan, apakah saya akan masih hidup? Atau kembali kepada Allah? Tidak ada hidup yang abadi. Setiap yang punya napas akan diambil. Kembali kepada Allah. Turun Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maut yang akan mengambil. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum. Turun, cabut. Anda yang belum meninggal namanya mayit. Quran surah ke-39 ayat 30. Begitu diambil jadi mayit, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagaimana cara kembalinya supaya saya siap-siap ya Allah? Meninggalnya tenang, nyaman. Buka amalan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Tapi kalau kamu hindari amalan ini silahkan, tapi kamu akan nanti menghadapi tantangan yang luar biasa. Meninggal sambil dipukulin malaikat. Kalau mau coba silahkan, baca aja Quran surah ke-8 ayat ke-50. Ya Allah, setelah itu saya pergi kemana? Namanya alam kubur. Kalau pengen nikmat, baca Quran surah kedua ayat 154. Rinciannya di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Setelah itu terjadi kiamat, saya turunkan satu surat. Quran surah ke-75 ayat 1 sampai dengan terakhirnya. Setelah itu kemana ya Allah? Saya begitu lelah sampai mengucapkan juga capek. Kemana lagi seperti itu ya Allah? Setelah itu kamu tinggal pilih, ada surga, ada neraka. Kalau kamu banyak amal soleh, kamu akan ke surga. Surga saya bagi 4 tingkatan. 4 yang paling tinggi itu kelas yang paling tinggi bersama Nabi, sama orang-orang soleh. Semua Nabi, semua orang soleh, semua siddiqin, semua syuhada ada di situ. Ada amalan di Quran surah keempat. Ayat keberapa ya Allah? Ayat 69. Baik, surga level kedua di taman surga, tinggalnya indah, semua diberikan langsung oleh Allah. Indah amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Surga selanjutnya silahkan tinggal pilih, ada seluas langit dan bumi. Kamu dari Garden City belum apa-apa, ini sempit. Nanti di surga silahkan, mau maraton boleh, seluas langit dan bumi lapangannya. Boleh di Quran surah ketiga ayat 133, amalan di ayat 134. Kalau pengen yang biasa-biasa, yang penting masuk surga, boleh. Quran surah kedua ayat 25. Ya Allah, kalau yang nggak di situ kemana? Kalau kamu tidak menyiapkan amal soleh, banyak beramal salah, maka muaranya akan neraka. Bahkan ada yang masuk neraka tanpa hisab. Kebanyakan orang taunya masuk surga tanpa hisab. Ada yang neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 misalnya ayat 99 sampai 100. Nerakanya yang paling ringan, Quran surah ke-4 ayat 56. Woi, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar susah diingatkan, walaupun dia ringan-ringan masuk ke dalam neraka, kami akan tarik ubun-ubunnya. Masukkan seperti teh celup. Teh celup, bayangkan. Teh celup itu ambil kemudian tehnya celupkan, celup naik, celup naik, celup naik. Masya Allah. Ambil, masukkan, angkat, dimasukkan, basah, angkat lagi, basah, angkat lagi. Kullama nadijat juluduhum. Ini yang paling rendah. Ketika kami masukkan, celupkan, hancur semuanya plus dengan kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit indra perasa yang paling pekat. Jadi kalau kulitnya sudah kena cambukan, sakit lagi, terkelupas berkurang sakitnya. Saya celupkan ke neraka, hancur kulitnya, saya angkat lagi, badalnahum juludan ghairaha. Saya angkat, saya sembuhkan lagi, supaya kulitnya sembuh jadi baru, merasakan azab lagi seperti sedia kala. 1 harinya masuk situ 1000 tahun, 1 detiknya 48 hari. Kalau nggak percaya silahkan aja, 1 detik 48 hari. Itu yang paling biasa, yang paling dahsyat neraka jahanam, belum masuk udah kecium baunya. Quran surah ke-40 ayat 45 sampai dengan 46-nya. Terasa sekali.
Ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka ditampakkan dari pagi sampai petang. Di alam kubur, masuknya ke situ dua golongan, orang munafik dengan orang kafir. Munafik masuk duluan disusul oleh orang kafir. Quran surah keempat ayat 140. Ciri-cirinya di Quran surah keempat ayat 142 ada semuanya. Mana yang tidak ada? Sudah berapa tahun Anda jadi ayah? Kenapa tidak mengeluarkan tuntunan jadi ayah dalam Al-Quran? Sudah berapa tahun Anda jadi istri? Kenapa tidak mengeluarkan tuntunan istri dalam Al-Quran? Kenapa Anda tidak mengeluarkan tuntunan keluarga dalam Al-Quran? Karena itu sering terjadi orang jadi jagoan di perusahaannya, champion, hebat, luar biasa, tapi nggak pernah tuntas di rumahnya. Orang cuma senyum sedikit, selesai masalah. Antum sudah banyak argumentasi, nggak tuntas-tuntas. Mungkin bukan kurang kaya, kurang kuat kedudukan. Antum kurang berinteraksi dengan Al-Quran. Karena solusinya ada di situ. Silahkan apa yang tidak ada, ada semua. Nah, persoalan kita menyikapi ayat-ayat Quran ini tidak seperti orang dulu. Orang dulu itu baca Quran, dia pahami ayatnya. Ini kemana nih maksudnya ayatnya nih? Apakah buat saya atau buat yang lain? Kalau dia pengusaha, dia keluarkan ayat-ayat usaha. Jadikan pedoman dalam kehidupan. Kalau dia kemudian, mohon maaf, dia pengajar, keluarkan ayat-ayat pengajar. Turunkan, jadikan pedoman dalam kehidupan. Dia pelajar, dia turunkan ayat-ayat belajar. Dia ibu rumah tangga, dia turunkan ayat-ayat sebagai ibu rumah tangga. Sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakek, nenek. Turunkan semuanya. Ada semua. Jadi begitu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau demikian caranya, maka Quran akan menjadi rahmat dalam kehidupan. Ini yang disebutkan. Makanya tidaklah Quran diturunkan kecuali pada Nabi Muhammad SAW. Nabi rahmah, diberikan risalah. Dan risalah itu akan menyelesaikan semua persoalan kehidupan yang dilalui. Tuntas.